Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu topik paling penting dalam trading, yaitu seni entry atau masuk pasar yang sempurna. Yuk kita langsung mulai aja. Rasa frustrasi banget karena timing entry kita tuh kayaknya salah melulu. Kita udah analisis, arah tapi loh kok hasilnya malah rugi atau profit, ya kan? Nah inilah masalah timing yang jujur aja dihadapi hampir semua trader. Ini nih, pertanyaan besarnya. Kenapa sih ini sering banget kejadian? Masalahnya tuh sering kali bukan di prediksinya, bukan di analisanya, tapi di kapan persisnya kita nekan tombol buy atau sell itu. Nah, ini dia dilema klasiknya. Kalau kita masuknya ke jalan, malah kejebak harga yang berbalik arah. Akhirnya rugi deh. Tapi, kalau kita masuknya kelambatan, walah, kita ketinggalan kereta dan cuma bisa nontonin potensi profit besar lewat gitu aja. Jadi gimana dong solusinya? Solusinya itu bukan nebak-nebak, tapi pakai sebuah proses. Yuk sekarang kita geser masalah ke solusi. Pakai sebuah kerangka kerja yang jauh lebih cerdas buat masuk ke pasar. Coba deh kita ubah dulu cara pandang kita. Sebuah entry yang hebat itu bukan soal hoki atau spekulasi, sama sekali bukan. Itu adalah hasil dari sebuah proses yang kita sengaja, bisa kita ukur, dan yang paling penting, bisa kita ulang-ulang. Proses ini tuh punya 3 kunci utama. Coba ingat baik-baik, 3 kata ini ya. Area, konfirmasi, dan waktu. Oke? Sekarang mari kita bedah satu persatu. Oke, langkah pertama. Ini paling fundamental. Jadi sebelum kita mikirin mau entry, kita harus cari tahu dulu di mana area-area penting di grafik. Di mana sih lokasi-lokasi yang paling potensial itu? Area penting pertama yang wajib kita kenali itu namanya support. Anggap aja ini kayak lantai harga. Sebuah zona di mana biasanya banyak banget yang mau beli, jadi harga punya kemungkinan besar buat mantul lagi ke atas. Nah, kebalikannya itu resistance. Ini bisa kita bayangin sebagai langit-langit harga. Disinilah tekanan jual biasanya mulai kuat, dan tren naik bisa aja berhenti, atau bahkan berbalik arah. Terus, kenapa area-area ini sepenting itu? Karena disinilah para pemain besar atau yang sering kita sebut bandar itu beraksi. Mereka biasanya ngumpulin barang atau akumulasi posisi di bawah support dan jualan atau distribusi di atas resistance. Oke, kita udah berhasil nentuin area-area pentingnya. Terus apa? Disinilah bagian yang paling butuh kesabaran. Kita harus tunggu konfirmasi dulu dari pasarnya. Jadi, kita nggak asal masuk cuma karena harga udah nyentuh area kita. Wah, itu namanya judi. Kita butuh bukti. Buktinya ini bisa macam-macam. Misalnya pola candle yang nunjukin penolakan yang kuat, atau tiba-tiba ada lonjakan volume yang signifikan, atau bisa juga pola klasik break and retest yang nunjukin kalau level itu sekarang dihormati sama pasar. Dan ini adalah aturan yang sama sekali nggak bisa ditawar. Tanamkan ini di kepala Anda. Nggak ada konfirmasi, ya nggak ada entry. Simpel kan? Udah, gitu aja. Titik. Percaya deh, kesabaran di fase ini adalah kunci kemenangan Anda. Akhirnya, kita sampai di bagian eksekusi. Setelah kita punya area yang pas, dan kita udah dapat konfirmasi yang valid, baru deh kita bisa sempurnain timing atau waktunya buat masuk. Ingat ya, kita itu bertindak berdasarkan bukti yang dikasih pasar, bukan berdasarkan harapan atau firasat doang. Kita ini trader yang reaktif sama data, bukan prediktif berdasarkan kemauan kita. Coba kita lihat contoh klasik buat timing yang sempurna ya. Bayangin harga berhasil nembus resisten. Eits, jangan panik beli atau ngejar. Sabar dulu, tunggu harganya balik lagi buat ngetes ulang level yang barusan ditembus itu. Kalau levelnya bertahan dan harga mulai nunjukin kekuatan buat naik lagi, nah itu dia sinyal masuk kita yang presisi. Nah, kalimat ini ngerangkum filosofi kali timing dengan sempurna banget. Dalam trading, jadi yang paling cepat itu bukan segalanya. Justru presisi ketepatan dalam ngambil keputusan itu yang jauh lebih penting. Sekarang, kita udah punya strategi teknisnya nih. Tapi, strategi terbaik di dunia pun bakal percuma kalau kita nggak punya pola pikir atau mindset yang benar buat ngejalaninnya secara konsisten. Ini dia nih beberapa jebakan psikologis yang sering banget nyabotan para trader. Pertama, masuk karena FOMO alias takut ketinggalan momen yang biasanya berakhir nyesel. Kedua, masuk tanpa rencana yang jelas, nggak tahu di mana stop loss dan target profitnya. Dan ketiga, ini yang paling sering, masuk di area nanggung, jauh dari support atau resistance yang kuat. Dan pada akhirnya, inilah kebenarannya. Sering banget kegagalan seorang trader itu bukan karena pasarnya yang kejam atau gimana, tapi ya
karena kurangnya disiplin buat ngikutin aturan dan rencana yang udah mereka buat sendiri. Jadi kesimpulannya gimana? Menguasai cara masuk pasar yang tepat dengan ngikutin proses area, konfirmasi, dan waktu, itu bakal ngasih kita keunggulan yang luar biasa besar. Ini benar-benar separuh dari pertempuran menuju kesuksesan trading. Tapi itu kan jadi munculin pertanyaan penting ya. Kalau entry yang sempurna itu baru separuh kemenangan, terus separuh lainnya apa dong? Nah, jawabannya ada di manajemen risiko, sebuah topik yang akan kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyimak.